Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan TB2 mata kuliah pemrograman web. Tugasnya sendiri yaitu membuat manajemen kurikulum Vitae, di mana fiturnya sendiri ada create, update, delete, beserta ekspor ke dalam PDF. Oke, mari kita mulai ke dalam aplikasi. Di sini saya sudah mempunyai tampilan untuk loginnya. Untuk proyeknya sendiri meneruskan dari proyek TB1, yaitu Inventory-Go. Untuk menu CP-nya sendiri, saya include di dalam aplikasi ini. Kita coba login. Nah, di sini ada menu, yaitu ada CP Management. Di dalam CP Management ini, kita dapat menambahkan data, mengedit data, menghapus data, beserta mengekspor data. Untuk pertama-tama, mari kita lihat ekspornya seperti apa. Lalu setelah itu, baru kita coba untuk input datanya. Nah, untuk export, ada dua, ada print view. Kita bisa memilih layoutnya mau seperti apa, mau portrait atau landscape. Itu tergantung kebutuhan kita ingin seperti apa. Lalu yang kedua, kita ada ekspor PDF, yaitu menggunakan library dari DOM PDF. Nah, di sini kita bisa langsung mendownload atau mengprint CP yang telah kita generate dari aplikasi. Di sini informasinya ada, tentu saja ada nama, ada jabatan, ada contact person, profile, technical skills, experience, lalu ada education. Dari data-data ini kita dapat menginput di menu CP Management list kurikulum Vitae Management ini. Untuk menambahkan data, kita dapat mengklik New Record. Nah, ketika kita klik New Record, dia akan masuk ke menu input. Di sini ada 4 kategori yang bisa diinput. Pertama ada personal info. Di personal info ada seperti nama lengkap, profesi, nomor telepon, email, alamat, beserta about me atau deskripsi diri sendiri. Oke, mari kita coba input dulu di bagian pertama. Kita isi. About me, kita coba isi. Kita coba ambil dari lorem ipsum agar cepat. Oke, kita masukkan. Lalu kita bisa klik next jika data-datanya sudah lengkap. Nah, di personal info ini ada suggest untuk menambahkan email dan nomor telepon, karena biasanya dari CP itu yang pertama kali dilihat itu nama dan kontak untuk dihubungi. Lalu kita bisa klik next, dia akan masuk ke menu work history atau experience. Untuk menambahkan work experience, kita bisa klik add another position. Nah, di sini yang perlu kita isi ada company name dan job title. So, Mega TB. Sorry, PCA TBK. Job title sebagai kita akan isi start date-nya 1 Januari hingga hari ini. Description ini bisa kita isi untuk pengalaman. Untuk pengalaman kita coba
copy saja dari yang sudah ada agar cepat. Jika ingin menambahkan, jika kita memiliki experience lebih dari satu perusahaan, kita bisa menambahkan kita klik lagi add another position. So kedua di PT Mandiri Capital. Mulai di 2021 Januari 1 hingga 1 Januari juga 1 tahun pas. Pengalaman kita copy aja yang sudah ada, kita tambahkan dengan lorem. Agar banyak kita tambahkan saja. Oke. Ini 2 pengalaman cukup. Jika sudah selesai diisi, kita bisa ya untuk bagian work history kita bisa klik next lagi. Dan di sini ada education history. Nah, kita biasanya input minimal itu SMK ya. Di sini ada yang perlu diisi, ada nama sekolah atau nama universitas, lalu field of study-nya, dan start dan end date study-nya. Kita isi hari ini saja. School name SD 01. Nah, misal yang SD ini karena kita tidak ingin menambahkannya di CV kita bisa hapus, maka dia akan hilang di screen. Dia tidak akan masuk ke dalam database. Lalu kita klik next lagi. Nah, di bagian ini kita menambahkan skill. Skill itu bisa soft skill atau hard skill diisi di sini. Bisa kita akan menambahkan 5 skill. Oke, yang pertama bisa PHP development, ada skill platform, ada Ajax, JSON, lalu ada communication, team leadership gitu kan. Leadership. Nah, ketika data-datanya sudah selesai, kita bisa langsung klik save change. Namun, misal kita belum yakin dengan apa yang kita input, kita bisa coba back lagi, kita lihat apakah data yang salah, lalu kita update. Nah, jika semuanya sudah sesuai, kita bisa klik yang skills ini, lalu kita klik save change, lalu save change. Dan dia akan menambahkan data baru. Data yang tadi pun bisa kita update lagi, bisa kita edit. Setelah kita tambahkan data, bisa kita edit lagi. Ketika kita export PDF, ternyata ada yang kurang nih. Nah, kita akan coba export PDF. Di sini sesuai dengan data yang kita input ya. Farhan Pemweb sebagai software developer, nomor telepon, profilnya, technical skills, ada experience juga. Tadi kita input 2 perusahaan saja, maka yang muncul di CV sesuai data yang kita input. Sini ada PT BCA dan PT Mandiri. Lalu education, karena hanya 2 yang kita input, yang SD tadi kita hapus di manajemen ketika add record, makanya dia tidak akan muncul di sini. Nah, misal kita ingin menambahkan kembali yang SD tadi gitu. Kita bisa edit data ini. Caranya dengan klik edit, lalu klik bagian education, lalu kita bisa add another education.
So, kita akan menambahkan SD. Misalnya ya, SD 01. Kang main. Misalnya. Lalu kita bisa tag change. Lalu kita coba ekspor PDF lagi. Nah, maka SD tadi akan masuk di CV yang kita buat. Nah, selain create dan update, kita pun bisa delete. Misal CV ini sudah tidak up to date atau memang tidak digunakan, kita bisa delete data yang baru kita input tadi. Nah, namun ketika delete, dia akan ada konfirmasi apakah kita yakin akan menghapus data tersebut. Jika yakin, klik yes delete it, maka data tersebut akan langsung hilang dari list. Oke, jadi untuk library sendiri, di sini saya menggunakan library dari DOM PDF untuk mengekspornya ke dalam PDF. Kita menggunakan MPC, yaitu dari model, untuk tabelnya, lalu controller untuk menghubungkan antara model dan view. Nah, view sendiri itu tampilan untuk merender HTML-nya. Itu ada di view. Selain itu, saya juga menggunakan JavaScript dan Ajax untuk mengget-nya. Ada logic untuk seperti yang tadi, ketika kita new record di Workhistory, kita klik add ini, maka dia akan muncul. Nah, ini di sini saya menggunakan JavaScript jQuery untuk mengenerate tampilan ini. Lalu saya menggunakan library CK Editor 5 untuk description ini, karena biasanya di bagian experience itu perlu mungkin bisa kayak di bold atau di italic. Nah, untuk mengakomodir hal tersebut, saya menggunakan CK Editor. Lalu saya juga menggunakan Bootstrap Date Picker untuk memilih tanggalnya. Oke, hanya sekian presentasi TB2 saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.